Ini adalah penampakan kalsium humat yang sudah kita buat, teman-teman. Warnanya menjadi putih keabu-abuan seperti ini, sangat lembut. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan, dan bagaimana cara menghitung kandungan apa saja yang terdapat di dalam kalsium humat ini, simak videonya sampai habis, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Baik teman-teman, untuk bahan yang digunakan itu cukup mudah. Yang pertama ada asam humat atau potasium humat. Kemudian bahan yang kedua adalah kalsium karbonat atau CaCO3. Di tempat teman-teman lebih mudahnya bisa menggunakan kapur mil ya, atau kapur bangunan, jangan pakai dolomit, karena kalau dolomit itu ya biasanya lebih kasar, sedangkan kalau kapur bangunan itu lebih halus. Ini aman untuk tanaman. Pertama kita timbang dahulu kalsium karbonatnya. Kita timbang sekitar 1000 gram atau 1 kilogram saja. Ini untuk contoh ya, teman-teman. Kalsium karbonat ini, teman-teman, berasal dari alam, itu seperti hasil tambang batu-batu kapur ya. Kemudian yang kedua kita menimbang asam humat atau potasium humat. Nah, asam humat ini seperti asam humat yang dijual di pasaran, teman-teman. Asam humat ini sebenarnya yang di pasaran itu, teman-teman, itu adalah potasium humat. Nah, potasium humat ini mengandung asam humat. Saya kasih sedikit saja, ya, gunakan sedikit saja asam humat ini, sekitar 80 gram saja. Kemudian asam humat kita campurkan ke kalsium karbonat yang sudah kita timbang tadi. Kita aduk sampai merata, sampai merata, terus sampai merata, teman-teman. Ini nanti warnanya akan berubah menjadi putih kebiru-biruan. Kita lihat penampakannya ya, sudah merata semua.
Kemudian selanjutnya kita akan mencoba melarutkan kalsium humat ini ke dalam segelas air, teman-teman. Kita coba masukkan. Wow, ternyata sangat-sangat mudah larut, teman-teman. Jika dilihat ini tidak terdapat ampasnya, teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita belajar menghitung kalsium humat. Ini sudah saya buat tabel beserta rumus-rumusnya. Nanti teman-teman tinggal mengganti berat yang digunakan pada bahan-bahan yang teman-teman gunakan. Nah, di sini saya menggunakan dua bahannya, itu kalsium karbonat atau CaCO3 dan potasium humat. Kenapa saya menggunakan dua tabel? Karena saya juga akan mencari kandungan lain, ya. Di dalam kalsium karbonat itu terdapat senyawa yang namanya CaO itu, dan bahan kedua itu potasium humat. Di dalam potasium humat itu terdapat asam humat. Di dalam potasium humat itu terdapat asam humat. Yang beredar di pasaran itu adalah potasium humat yang mengandung asam humat. Tuh. Nah, potasium humat ini mengandung asam humat sekitar 45-55%. Nah, ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita menggunakan kalsium karbonat sebanyak tadi 1000 gram atau 1 kilo dengan persentase kemurnian itu 99%. Jadi di dalam 1000 gram kalsium karbonat yang mempunyai kemurnian 99% itu mengandung kalsium karbonat murni sebanyak 990 gram. Nih. Kemudian untuk bahan yang kedua kita menggunakan potasium humat. Nah, potasium humat ini saya menggunakan 80 gram. Sedikit sekali karena di lahan saya sesuai dengan kebutuhan lahan saya itu sudah terlalu gembur karena sering menggunakan potasium humat. Kita menggunakan 80 gram. Nah, 80 gram dengan persentase atau kemurnian kandungannya itu 85%. Kita lihat berapa ya hasilnya, berat murninya dari 80 gram. Nah, ternyata 60 gram, teman-teman. 68 gram berat murni potasium humat. Kemudian untuk persentase keseluruhan bahannya ini untuk persentasenya kalsium karbonat itu 91,67%. Sedangkan kandungan potasium humatnya dalam bahan yang sudah kita campurkan tadi itu antara kalsium karbonat dan asam humat ini mengandung 6,3%. Itu udah baru turun, kok boleh ya. Nih, kemudian kita lanjut ke
tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini kita akan mencari senyawa CaO dan asam umat. Dari 1000 gram kalsium karbonat mengandung 560,3 gram kalsium oksida. Jadi dalam 1000 kalsium karbonat ini mengandung 560,3 gram kalsium oksida. Kemudian yang kedua, potasium humat. Dari 80 gram potasium humat yang kita gunakan mengandung asam humat 41,6 gram. Jika dipersentasekan seluruh bahan ini tadi antara kalsium karbonat dan potasium humat, itu hasil akhirnya ini kalsium oksida 56,3% dan asam umat 3,85%. Ya, sudah saya tulis di bawah ini, atau CaO kandungan kalsium karbonat yang kita buat tadi itu menghasilkan 91,6%. Kemudian kadar CaO-nya sekitar 56,03%. Potasium humatnya 6,29%. Asam humatnya 3,851%. Kemudian ada bahan lain yang saya tidak tahu karena tidak dilakukan analisis lab sebelumnya. Itu ada kalium, ada magnesium, dan sudah pasti ada nitro. Ya, itu dulu ya teman-teman. Terima kasih. Untuk hitungan Excel ini, bagi yang ingin belajar menghitung seperti ini, sudah saya cantumkan di deskripsi di bawah ini. Nanti teman-teman bisa mendownload. Teman-teman tinggal mengganti angka-angka ini, berat, ya,